Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu. Bab yang pertama. Fi fadlil ilmi, menjelaskan tentang keutamaan ilmu, wal ulama'i, dan ulama, wa fadli ta'limihi, dan keutamaan mengajarkan ilmu, wa ta'limihu, dan mempelajari ilmu. Jadi bab yang pertama yaitu menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Qala Allahu Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'i, bakal mengangkat atau akan mengangkat sopo Allahu Allah. Allah akan mengangkat alladzina, orang-orang amanu yang beriman, minkum dari kalian semua, waladzina, dan orang-orang utul yang diberi al-ilma, ilmu, darojatin, beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bunyinya yarfa'illahu ladzina amanu al-ayah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari kalian semua dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Maksudnya orang yang beriman dan juga mau mengamalkan ilmunya, beriman dan utul ilma, artinya belajar ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diangkat derajatnya. Ai wa yarfa'i, artinya Allah akan mengangkat al ulama'a, pada beberapa ulama, minkum dari kalian semua, darojatin, beberapa derajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu dari kalian semua. Di sini kalimatnya menggunakan fiil, apa itu? Fiil mudhari. Fiil mudhari itu menunjukkan arti akan, ya, akan. Berarti yang akan diangkat itu siapa? Ulama, ya. Akan diangkat, syaratnya apa? Syaratnya dia punya ilmu. Jadi yang akan diangkat itu orang yang punya ilmu. Maka kalau nggak punya ilmu, ya nggak diangkat, gitu. Maka yarfa'il ulama minkum. Di antara kalian nanti jadi orang-orang hebat, punya ilmu tinggi, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Berarti kalau kalian nggak punya ilmu, ya jangan berharap Allah akan mengangkat derajatnya. Nah itu kan ya. Apa? Kenapa kok dia diangkat derajatnya? Bima jama'u minal ilmi wal amal. Ulama diangkat derajatnya sebab mereka itu mengumpulkan ilmu dan amal. Nah, ini yang penting ya. Jadi para santri itu kalau sudah punya ilmu harus diamalkan. Itu. Kalau punya ilmu nggak diamalkan, oleh Allah nggak akan diangkat. Jadi yang diangkat di sini orang ulama itu artinya karena ulama itu punya ilmu, ilmunya diamalkan. Nah, bagaimana orang yang mengamalkan ilmu tetapi nggak punya ilmu? Ya nggak boleh juga. Orang mengamalkan ilmu kok nggak punya ilmu, ya. Jadi seperti orang sholat, gitu ya. Orang sholat tapi nggak ngerti ilmunya sholat, ya percuma, ya. Jadi kata Imam Syafi'i dalam Zubatnya, jadi orang yang beramal tanpa berilmu, ya, maka mardudatun latuk balu, amalnya nggak diterima. Nah itu, makanya kalian sebagai santri harus rajin belajar, banyak ilmunya. Kalau sudah banyak ilmunya, diamalkan. Insya Allah, Allah akan ngangkat derajatnya ini. Qala, berkata sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di situ pakai anhuma karena Ibnu Abbas itu, ya, itu kan ibnun, itu kan anak laki-lakinya sahabat Abbas, ya. Kalau anhuma berarti antara anak dan ayahnya itu dua-duanya seorang sahabat. Jadi makanya anhuma. Beliau berkata darajatul ulama'i, adapun derajatnya para ulama, fauqal mukminin, itu di antara
atau di atas derajatnya orang-orang mukmin. Nah, ini kata Ibnu Abbas, derajatnya ulama, derajatnya orang yang punya ilmu di atas derajatnya orang-orang mukmin. Bisab'ami'ati darajatin, dengan selisih berapa sab'ami'ah? 700 derajat. Nah, ini jadi orang mukmin yang bodoh dibandingkan mukmin yang punya ilmu, itu bandingannya 1 kali 700 derajat. Maka ada istilahnya baina sama wal sumber minyak, ya. Artinya apa? Sama itu langit, sumber minyak itu di bawah banget. Jadi jauh banget, ya. Jadi jauh banget itu. Kalau orang pinter sama, kalau orang bodoh sumber minyak sana. Ya kalau sumber minyak masih ada minyaknya. Nah, kalau bodohnya paling bawah, ya. Nah, ini itu. Ma baina darajataini, sesuatu di antara 2 derajat itu khamsumi'ati amin, perjalanan 500 tahun. Nah, ini derajat satu dengan derajat yang lain itu perjalanan 500 tahun, kalikan aja 700, coba. Itu jarak jauhnya antara orang bodoh dengan orang pinter itu, ya. Kalau orang pinter, ya enak, ini orang bodoh itu jauh banget, ya. Ini. Kemudian dilanjutkan halaman 13. Wa qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha, sesungguhnya takut Allah kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Siapa? Al ulama'u, para ulama. Jadi dalam firman Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah adalah ulama. Nah, ini orang di dunia ini yang paling takut dengan Allah itu ulama, ya. Takutnya bagaimana? Bukan takut lari. Orang takut dengan Allah itu maksudnya mendekatkan diri kepada Allah, lebih dekat kepada Allah supaya tidak dimarahin, gitu. Loh, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Melaksanakan semua yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Nah, ini jadi ulama, pengertian ulama kalau kita lihat yang di awal tadi, berarti orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu, ya, mengamalkan ilmunya. Karena ada ancaman, ya, ada ancaman kalau ada orang punya ilmu nggak mengamalkan ilmunya, ya. Man amila bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli badil wasan. Orang yang punya ilmu tapi ilmunya nggak diamalkan, hanya untuk pamer-pameran, untuk berdebat, punya ilmu banyak tapi hanya untuk berdebatan, punya ilmu banyak untuk pamer saja, untuk debatin orang supaya dipanggil orang hebat, tetapi ngamalnya nggak pernah, ya. Ini akan disiksa orang itu sebelum orang-orang yang menyembah api. Berarti apa? Lebih hina orang alim itu. Makanya santri ini kalau sudah belajar ilmu satu, udah ngerti, amalkan ilmunya, dikit-dikit amalkan itu. Jangan sampai numpuk-numpuk nanti ilmu itu, ilmu agama dijadikan ilmu pengetahuan. Ilmu agama adalah ilmu yang harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ila qouli ta'ala dzalika liman khasyya rabbah. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, ulaika, mereka itu, hum khairul bariyah, adalah sebaik-baiknya makhluk. Ini firman Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Kalau kita ingin menjadi makhluk yang terbaik, makanya iman kepada Allah, kemudian amal yang soleh. Amal yang soleh jangan lupa, amal soleh tadi tentunya dengan ilmu. Jangan sampai amal soleh nggak pakai ilmu, ya. Amal soleh harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama, ya. Itu yang paling penting. Ila qouli ta'ala, sampai dengan firman Allah Ta'ala, dzalika liman khasyya rabbah. Dzalika, adapun jannatu adnin, ya,
Liman khosya, diperuntukkan bagi orang-orang yang takut robbahu pada Tuhannya. Nah itu, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang alim dan beramal. Mereka disiapkan adalah jannatun adn, yaitu surga. Nah ini, faktadot, maka mencocoki al-ayatani, dua ayat, annal ulama'a, sesungguhnya para ulama, hum, ya ulama, alladzina yakhshawna, yaitu orang-orang yang takut Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Maka bisa kita ambil kesimpulan dari dua ayat, bahwasannya ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saking takutnya, dia tiap hari mengintai Allah, ya, apalagi di bulan-bulan yang bagus kayak bulan Ramadan, kayak malam Jumat, ya, kemudian di padang Arafah, ya, ini malam-malam hari-hari yang bagus, itu selalu dia mengintai-ngintai kepada Allah. Jangan sampai waktu itu tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Nah itu. Walladzina yakhshawna Allahum khairul bariyah. Walladzina, adapun orang-orang yakhshawna, yang takut Allah kepada Allah, hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Nah itu. Jadi orang yang paling baik di alam dunia ini adalah orang-orang yang takut dengan Allah. Siapa orang takut dengan Allah? Yaitu para ulama. Berlanjut kepada halaman 14. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqon yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqon min turukil jannah. Man salaka tariqon, barang siapa yang ngambah jalan atau berjalan, barang siapa yang berjalan di satu jalan, yatlubu fi ilma, dengan mencari ilmu, ya, salakallah, maka Allah akan menjalankan torikon, jalan-jalan min turukil jannah, dari jalan surga. Rasulullah SAW bersabda, ini nikmat banget ini, barang siapa yang berjalan menuju tempat belajar dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memberikan jalan dari beberapa jalan menuju surga. Ini fadilahnya orang belajar ini, fadilahnya orang mau ngaji, ya. Jadi orang ngaji itu enak loh, ya. Jadi jalannya itu dibuka, kamu lewat dari rumah menuju pesantren, ya. Itu di jalan itu dibukakan oleh Allah itu, ya. Dari kamar menuju ke masjid tempat pengajian, dari masjid menuju ke majelis taklim, ini akan diberikan jalan yang menuju ke surga. Enak ini, ya. Ini baru berangkatnya saja ini, belum nanti duduknya lagi, ya. Duduknya lagi, ini baru jalannya aja ini, ya. Maka jadi santri harus rajin ngaji, jangan nggak mau ngaji, ya. Santri rugi. Man salaka torikon, ya, ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berfirman Nabi bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi, adapun mencari ilmu, faridotun, sangat difardukan, ala kulli muslimin, pada setiap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Wa talibul ilmi, adapun orang yang mencari ilmu, yastaghfiru lahu, akan dimintakan ampunan padanya, kulla syai'in, pada semua sesuatu, hatal huti fil bahri, sehingga ikan yang ada di laut. Nah ini, Masya Allah, ya. Orang yang mau mencari ilmu, kan di awalnya tadi, mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi semuanya nggak ada beda, ya. Laki perempuan nggak ada bedanya mencari ilmu, wajib semua. Nggak ada bedanya, oh yang wajib laki, yang perempuan nanti ikut suami, nggak bisa. Kalau udah bicara amal, bicara ilmu masing-masing, ya. Ini termasuk kamu nanti kalau nyari istri juga istri yang pinter, ya, pinter ngaji kan, gitu. Calon suaminya pinter ngaji kok, ya. Itu kan paling nggak ke situ, ya.
Jangan cari yang nggak bisa ngaji, ya. Jadi mencari ilmu bagi kaum muslimin yang laki dan perempuan hukumnya fardhu, sangat diwajibkan. Wa thalibul ilmi, dan orang yang mencari ilmu itu akan didoakan, dimintakan ampun oleh segala sesuatu yang ada di alam dunia ini, termasuk ikan yang ada di laut. Tuh, coba, nggak ada doa yang seperti ini ya. Doa yang hebat seperti ini nggak ada. Doa yang hebat itu ya ini, mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu itu didoakan seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini. Malaikat mendoakan, daun-daun pohon mendoakan, ikan yang di lautan itu mendoakan, ya. Padahal yang mendoakan kamu makan juga itu, ya. Tapi itu mendoakan semua itu, ya. Ini enggak ada yang sebanyak ini yang mendoakan kepada makhluk Allah kecuali orang yang menuntut ilmu. Maka sayang, ya. Maka menuntut ilmu itu harus lama, ya. Di antaranya kan syarat menuntut ilmu apa? 6, yang terakhir apa? Watul zaman, lama. Jadi belajar mondok itu nggak cukup 3 tahun, 6 tahun. 3 tahun mentang-mentang, bagi pesantren kilat, ya. Jadi pesantren kilat udah ceramah kemana-mana, loh. Pesantren kilatnya cuma 3 hari 3 malam. Itu pun bangunnya kesiangan, ya. Ini, jadi mondok itu lama, watul zaman. Kalian bisa baca kitab kuning ini cukup lama, ya. Jurumiyahnya setahun belum tamat, ya. Nanti emritinya setahun, belum alfiahnya, ya, 2 tahun, tambah balaghahnya, ya. Jadi nggak cukup mondok setahun, 2 tahun, 3 tahun itu nggak cukup, nih, ya. Nih, apalagi apa didoakan ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghadan li talibil ilmi salat alaihil malaikah wa burika lahu fi ma'isyatihi. Wah, ini indah banget malah ini. Man ghada, barang siapa yang pagi-pagi pergi li talabil ilmi, untuk mencari ilmu, suliat, maka dimintakan ampun alaihi baginya, ya, sopal malaikatun, para malaikat, waburika, dan diberi keberkahan lahu baginya, fi ma'isyati, di dalam kehidupannya. Lah ini, ya. Jadi kata Rasul yang selanjutnya, barang siapa yang pagi-pagi pergi keluar dari rumah, pagi-pagi udah bangun, mandi, sarapan, siap-siap pergi ke tempat mencari ilmu, ya. Ini kan godan pagi-pagi. Itu sulit dimintakan ampun oleh malaikat kamu. Berangkatmu itu udah didoakan oleh malaikat ini, ya. Udah siap mandi, sarapan, tinggal berangkat, ya. Itu didoakan oleh para malaikat, wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan akan diberi keberkahan dalam hidupnya, tuh, ya. Kalau jadi santri kok bener-bener ngajinya, ngikutin aturan gurunya, ya, ngikutin orang tuanya, nggak ada santri keleleran hidupnya itu. Kalau santri suka keleleran berarti malas ngajinya, ya. Jadi santri itu jangan keleleran, ya. Santri itu nih wa burika lahu fi ma'isyatihi, ya, dijamin keberkahan hidupnya itu, ya. Ini masih belajar, ya, apalagi nanti sudah selesai dari pondok, ilmunya diamalkan lillahi ta'ala tanpa pamrih macam-macam dari masyarakat, wah burika, berkah dari Allah itu nanti ada, nggak usah khawatir, ya. Nah, ini kadang-kala sekarang orang mau ngaji kan takut, wah ngaji ngapain, nanti nggak dapat kerjaan. Loh, yang main kerjaan siapa? Yang menciptakan kita ini siapa? Allah. Allah menciptakan makhluknya, tentunya menjamin, nggak mungkin Allah mau nyanyiakan makhluk yang diciptakan oleh Allah selama makhluk itu mengikuti aturan-aturan Allah. Jadi kalau nggak mengikuti aturan Allah, ya jangan salahkan. Jadi kalau umpamanya dia hidupnya tidak berkah, berarti yang disalahkan dirinya, jangan nyalakan Allah, gitu, ya. Ini jadi ngaji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghadan ilal masjid, barang siapa ghadan pergi pagi-pagi ilal masjidi, ke masjid, la yuridu, tidak mengendaki sapa man illa ayat ta'lama, kecuali belajar, khairon, kebagusan, ayu alimahu, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajjin tamin,
maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji yang sempurna. Tuh, santri harusnya udah dapat haji itu, ya. Maka santri pakai topi haji nggak apa-apa, ya, karena dasarnya ini, ya. Barang siapa yang pagi-pagi pergi ke masjid, ya, biasa pagi-pagi subuh berangkat ke masjid, la yuridu illa ayatalama khairan. Pergi ke masjidnya tidak ada tujuan lain kecuali mencari kebaikan. Ya. Di sini kamu diajarkan jam 8 suruh pada siap-siap sholat duha. Yang aliyah berangkat sekolah, kan gitu ya. Jadi keluar ke sana dalam rangka apa? Mencari kebaikan. Ayu alimahu, atau mengajarkan, berarti gurunya. Termasuk saya kalau datang ke masjid untuk ngajar santri atau ke sekolahan, ya, kana lahu ka ajri hajin tamin, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji yang sempurna. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan halaman 15, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Uhdu aliman, jadilah kalian aliman, orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau orang yang mencintai ilmu. Kadzalika, dan seterusnya, seperti aliman muta'alliman. Wala takun, dan janganlah engkau menjadi al-khamisa, orang yang kelima, fatahalika, maka sebabnya rusak engkau. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kalian wahai para santri aliman, orang alim. Aliman itu bisa diartikan guru. Yuk, jadilah kamu guru semua. Guru itu ngajar, bukan ngajar di sekolah, pokoknya ngajarin apapun ya namanya guru, ya. Jadilah kamu orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau nggak bisa jadi orang berilmu, au muta'aliman, atau jadi pelajar. Nah, kalau belum bisa, berarti belajar. Au mustami'an, atau jadi orang yang pendengar setia. Belajar nggak bisa, ngajar apalagi, ya udah dengerin aja kalau ada orang ngaji. Nyetel TV, ya, Delta TV kamu setel, dengerin, oh ada ngaji itu kitab kuning. Ya udah. Mustami'an itu udah, ya. Mustami'an, mendengarkan gitu, ya. Au muhibban, wah dengarkan nggak bisa, waktunya nggak ada. Umpamanya di setelnya sore, waduh sore ini saya lagi nggak bisa ini. Ya, au muhibban, atau menjadi orang yang cinta. Cinta itu kayak mana? Dukung, orang belajar jangan kamu ganggu. Ada kawannya belajar, kamu dukung. Ada adik kamu malas belajar, kamu suruh. Yang penting jangan ganggu orang yang sedang belajar, gitu. Kasih spirit, kasih semangat, gitu ya. Itu muhibban. Wala takun khomisa, jangan jadi orang yang nomor 5. Apa maksudnya? Ya, alim enggak, belajar enggak mau, dengerin enggak mau, seneng dengan orang ngaji enggak mau. Ya udah, jadi akhirnya apa? Kata orang sini, ngaji mahaga, apa lagi? Hah? Sekolah mahaga. Agaknya apa? Tidur ya. Tidur aja jangan, ya. Jadi orang itu kalau menjadi orang yang kelima, fatahalik, maka kau akan rusak. Tuh. Kalau jadi orang nggak mau ngajar, nggak mau punya ilmu, nggak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau dengerin omongan orang, nggak mau dengerin pengajian, nggak mencintai orang yang ngaji, rusaklah itu. Fatalik, maka kau akan rusak. Nah, tentunya nggak mau jadi orang rusak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'lamul ilma wa 'allamihun nas. Ta'lamu, belajarlah kalian semua, al ilma, ilmu. Wa 'alimuhu, dan mengajarlah kalian ilmu, an-nasa, kepada manusia. Tuh. Sekarang kalian masih pada belajar. Insyaallah nanti ke depan akan ngajar. Maka kata Rasulullah, belajarlah kalian ilmu, nanti setelah belajar ngajarkan kepada orang lain. Jadi para santri, ya, ngajar ngaji itu kewajiban, ya.
kewajiban. Jadi kalau kamu ini udah pada pinter ngaji, wajib hukumnya menyebarkan ilmu kepada orang lain. Jangan kamu simpen. Pulang dari pondok, kitabnya kamu simpen di lemari, sampai bulukan nggak pernah dibuka. Ada orang di kanan kiri pada nggak bisa ngaji, kamu diem saja. Siapa yang dosa? Yang dosa siapa? Yang dosa ya kita ini yang nggak mau ngajari ngaji, ya harus mau ngaji, ngajarkan itu, ya ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadul jannah, idza ra'aitum riyadul jannah, kau melihat riyadul jannati, taman surga. Apakah kamu akan melihat taman surga? Farta'u, maka bertempatlah kalian semua. Faqila ya Rasulullah, apa? Wa mariyadul jannah, dan apa itu taman surga? Qala khalaqul dzikri, yaitu kelompok zikir ilmu. Ini kata Rasulullah. Maukah kamu taman surga? Maukah kamu tinggal di taman surga yang indah, yang sedang berkecukupan? Orang pada nanya, ya Rasul, taman surga itu apa? Taman surga adalah khalaqul dzikri, kelompok zikir ini, kamu ini kumpul begini ini. Ini taman zikir namanya ini. Taman zikir ilmu, taman mengkaji ilmu, ya ini. Jadi waqala Atha, berkata Imam Atha, hiya majalisul halal wal haram, yang namanya khalaqul dzikri, kelompok zikir ilmu, yaitu majlis yang membahas tentang halal dan haram. Wa kaifa tastari, dan bagaimana cara jual beli. Wa kaifa tusolli, dan bagaimana cara sholat. Wa kaifa tuzaki, dan bagaimana zakat. Wa kaifa tahujju, dan bagaimana haji. Wa kaifa tankihu, dan bagaimana nikah. Wa kaifa tutliku, dan bagaimana mencerai. Wa ma asbadzalika, dan yang lain-lain. Yang dimaksud khalaqul dzikri, ya. Apakah kamu pingin tinggal di taman surga? Kalau memang pingin, selalu ikutin kelompok-kelompok pengajian. Walaupun nanti sudah tamat dari pesantren karena aliyahnya, itu jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu, ya. Majlis ilmu yang dimaksud oleh Imam Atha tadi, yaitu majalisul halali wal haram, yaitu majlis yang membahas tentang halal dan haram, ya. Kemudian bagaimana cara menjual beli, jual belinya bagaimana, itu dibahas, ya. Kemudian bagaimana sholat, karena sholat sekarang kan banyak macam-macamnya, ya. Sholat itu masya Allah ya macam-macam. Ada yang begini aja, ya. Ada yang Allahu Akbar begini, ya. Ada Allahu Akbar yang menceng begini, ya. Nah, dalam majelis seperti ini kita bahas bagaimana kita cara sholat yang benar. Nah, pembahasan tentang sholat yang benar dalam satu majelis, itulah namanya halaqul dzikri. Halaqul dzikri, ya, halaqul dzikri. Wa kaifa tuzaki, bagaimana mengeluarkan zakat. Wa kaifa tahujju, bagaimana haji, kan ya? Itu dibahas dalam pengajian-pengajian bagaimana membicarakan haji. Jangan sampai keluar duit banyak, ya, tapi hajinya nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, kan ya? Wa kaifa tankihu, dan bagaimana nikah. Nikah ini kadang-kala sekarang ini masya Allah, ya, yang jadi saksi saya sering soroti itu, yang menjadi saksi, yang penting pokoknya orangnya hebat, orangnya kaya, apalagi pejabat, tidak memandang latar belakang keagamaan, ya. Itu yang harus diperhatikan kalau masalah nikah. Untuk jadi saksi adalah orang yang paham tentang agama, maksudnya biar tahu tentang akad ijab dan qabulnya. Wa kaifa tutlaku, bagaimana mencerai, diatur juga itu, ya. Jangan asal-asal orang rumah tangga kadang-kala mencerai begitu ada masalah dikit cerai gitu kan. Nah, ini diatur dalam majelis-majelis zikir. Insyaallah para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pengajian Kitab Kuning pada saat ini bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua, karena dari Kitab Kuning ini kita akan mengkaji berbagai macam disiplin ilmu, karena Kitab Kuning itu hanya istilah Kitab Kuning, tapi isinya berbagai macam disiplin ilmu ada dalam Kitab Kuning. Maka pada episode yang ini, kita masih mengutamakan bagaimana
kita bergairah untuk menuntut ilmu supaya kita menjadi orang-orang hebat, ya. Jangan sampai kita ketinggalan, ya. Karena nanti kalau ketinggalan kita ini nggak punya ilmu, nanti orang pada datang ke kita semua, kita diusir, karena kita jadi orang bodoh, ya. Nanti sama di kota-kota besar, kamu lihat sekarang di kota-kota besar, kalau kota-kota besar penduduk aslinya udah pada minggir, ya. Datanglah orang-orang baru kan, datang orang baru, kenapa pada minggir? Ilmunya bersaing, kalah dengan pendatang itu kan. Akhirnya orang-orang lama, maaf ngomong, jadi centeng, jadi tukang parkir, tukang salar, ya. Loh, yang nempat di situ siapa? Orang-orang luar semua. Kenapa kok bisa begitu? Sekali lagi, karena tidak ada ilmu. Tuntut ilmu yang baik, ya, setinggi-tingginya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.